Malam, Mbak. Malam, Mbak.
Nggak ada suaranya, Pak, sama sekali. Halo Pak, cek tes tes. Ya, Mas Pak, Soleh. Ada apa, Mas Soleh? salah yang jawab yo. Untuk malam ini makulnya apa, Mas Soleh? Untuk malam ini matulnya tiada suaranya. Belum ada juga, Pak. Belum ada suaranya. Belum keluar Pak suaranya Pak. Sudah selesai nih, Mas Soleh. Sudah, ayo kita leave. Live. Keluar dulu dia. Berdoa biar balik, Mas. Jangan berdoa nggak balik. Ya mudah-mudahan balik. Kalau nggak balik nanti siapa yang ngajar kita? Pak Soleh. Iya, iya, iya. Flashback dulu, flashback dulu. Kapas menipis. Aku ono kocon. Masih belum kedengeran Pak ini Pak. Colokannya mungkin agak cenderung. Ngebak. Yo, wingi yo no sik kebak ini. Join pakai 2 device, Pak. Satu pakai HP. Ya, Mic-nya ngebak. dosennya suka keluar masuk ini.
Kan tahu sendiri yang keluar masuk itu apa. Apa masalah? Nggak tahu aku, nggak tahu. Waduh, waduh. Kapas apa Mas? Satan Bacen Prem. Tinggal 6 helai, gelem mbok. Ken. Aku sono wingi kok sutrane. Koil Oh no. nek koil kuwi enake Satan Bacen Prem. Beken radoyan rasane kaya nek rung matenge kaya kathok obong. Diobong. Pak Soleh bisa dimulai? Yang dimulai suaranya nggak ada. Bisa dibuka Pak Soleh dulu dengan menerangkan materinya malam ini. Ah, malu ada cewek kalau dibuka ntar repot kelihatan. Iya. Nggak ada kok. Nggak ada cewek ini. Nggak ada cowok semua, Mas Soleh. Mau cowok semua. Ya udah, Mas Esa sama Mas Rifki silakan dibuka. Mbak Giesta bisa dibuka? Halo Pak Ketua. Pak Ketua kemana ini dia? Biasanya tuh kalau gini tuh tiba-tiba Pak Ketua muncul terus ngasih tugas dari dosen. Biasanya kayak gitu. Pak Fajar, monitor. Kalau Pak Ketua masuk nanti live aja. Ya, Fajar yang lebu. Belum terlihat Mas Pak Fajar itu. Kelihatan. Pak Soleh tahun baru ada acara apa Pak Soleh? Tahun baru acaranya eh Metrik. nggak tahu dah. Biasanya acaranya dadakan. Kalau diriku tuh, kalau direncanain gagal. Tapi pas pada waktunya pasti ada yang ngajak. Oke. Selamat malam ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, akhirnya terdengar suaranya. Akhirnya. Pak. Berarti dari awal tadi saya pikir tadi nggak ada suaranya, kalian pada sholat. Makanya saya tulis ini. Bapak nggak ada suaranya dari awal. Join pakai 2 device Pak. Pakai ini ya, pakai apa namanya satu lagi. Iya pakai HP buat suara. Pakai HP buat suara. Kenapa lagi lopet juga sih. Udah bocor, saya coba ganti sendiri baterainya, beli. Kayaknya baterainya bocor juga. Itu Mas Rifki jual power bank Mas. Iya sih pakai power bank sih, cuman lagi pengen coba ini aja dan apa namanya kan biasanya kalau handphone nggak yang baru-baru banget kan udah murah tuh harganya, nggak terlalu mahal lah, makanya coba dibeli. Ya, harga 50.000 gitu. Ganti. Rekomen power bank bagus Pak. Iya sih, ini power bank bener, lumayan. Ya lumayan juga sih sebenarnya sih nggak jelek banget, cuman ya kurang lebih sama kayak sebelumnya. Jadi kalau dilihat sih production jetnya 2015 kayaknya model lama, bukan model lama sih, udah terlalu lama gitu. Pantesan murah. Absensi udah, yang lain saya coba absensi dulu.
Di sini yang UTS pakai e-learning semua kan ya? Tanggal 8. Rifki nyanyi. Yang namanya dipanggil, tolong dinyalakan videonya sebentar. Ridwan Prasetya. Ridwan. Ada Ridwan Prasetya. Oke, selanjutnya Gesta Raguna Putri. Hadir, Pak. Oke, baik. Ahmad Ulin Nuha. Hadir, Pak. Baik. Nurul Fauzia. Hadir, Pak. Oke, Nurul. Tegar M. Rifki. Oke, ada tapi belum. Reza Nur Arifin. Hadir, Pak. Oke, baik. Ada Muhammad Soleh. Hadir, Pak, hadir. Leoni Firdaus. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya ada Fajar. Hadir, Pak. Maaf, Pak, tadi internetnya bermasalah. Iya, nggak apa-apa, saya juga belum lihat sih. Atta Esa Nugraha. Hadir Pak, hadir. Rifki Setiawan. Hadir, Pak. Baik. Aldi Setiawan, ini sama apa beda? Oh, beda ya. Maaf, Pak, saya juga Rifki Setiawan. Oh, Aldi Setiawan, Rifki Setiawan harusnya ya. Aldi beda lagi orangnya, benar. Aldi. Ya, Aldi juga ada, Pak. Saya kira tadi. Oh iya. Lalu Doni Wahyudi. Hadir, Pak. Hadir. Singgi Prasetyo. Hadir, Pak. Baik. Abdullah Huzaifi. Abdullah. Ada siapa sini? Oke, kurang lebih ada 16. OTS-nya maaf masih belum periksa, pegang baru punya reguler. Hari ini sih harusnya bisa saya selesai habis ini. Materi yang saya share, kita belajar hari ini tentang, harusnya bisa diselesai nih. Gara-gara ini, gara-gara Abi. Ya, Topan. Iya, nggak apa-apa. Tegar ya ada namanya. Topan kayaknya belum deh, belum ada di Excel. Tolong diisi dulu itunya. Ini. Baik, di sini saya belum buat PowerPoint ya. Nanti saya buat, saya hapus baru saya upload di mana di e-learning. Jadi malam hari ini kita belajar tentang manajemen file dan directory pada Linux. Ya, apa ya, mungkin kurang lebih mirip-miripnya sama kayak sama seperti Windows, cuman mungkin agak beda-beda ya, sedikit lah, tipis lah. Oke, di sini ada di Unix ini ada 3 jenis file, yaitu ordinary file, ada directory file,
Di directory disebut file juga. Ada file khusus atau berkas ya. Dan file yaitu sedang file biasa, file yang menyimpan data, sumber dokumen, aplikasi objek, grafik dan lain sebagainya. Ya biasa kayak yang kalian pakai lah, gitu sih. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa definisi. Di Universal itu ada script cell, ada executable binary, ada berkas data. Untuk berkas teks atau data adalah berkas yang bisa atau mudah dipahami oleh bahasa manusia. Ya, harus berdasarkan kode ASCII. Jadi ya kurang lebih ya apa sih namanya? Kayak file-file standar gitu yang bisa kita pakai pengolah kata ya. Pengolah itu kayak Word. Nah, boleh gitu. Isi berkas teks dapat disunting dengan menggunakan text editor misalnya V, Nano, dan Pico dan sebagainya. Ya standarnya kalau sebenarnya kayak pengolah kata itu kan baru salah satunya di record dulu ya pakainya Notepad atau teks gitu. Itu yang apa namanya awal-awalnya. Lalu ada namanya berkas teks adalah berkas yang berisikan instruksi-instruksi pada sistem Unix dalam format ASCII. Yang tujuannya adalah untuk melakukan tugas tertentu. Itu berkas teks. Ya apa ya? Kayak contohnya remapping drive buat mapping drive secara automatically. Jadi kalian nggak perlu mapping satu-satu, connect satu-satu, drive manual. Tinggal dibuka berkas teksnya, batch-nya bisa jalan. Nah, yang di sini adalah executable. Ini beda. Ini executable. Sebenarnya adalah file atau berkas program telah dilakukan kompilasi yang formatnya tidak menggunakan bahasa ASCII, tapi menggunakan kode-kode biner. Seperti itu. Lalu ada directory. Nah, dalam Linux ini directory atau biasanya kalau kalian bilang kayak folder lah, biasanya pada umumnya. Nah, pada Unix ini directory itu ada 14 karakter. Paling panjangnya. Tapi kalau di Unix itu bisa sampai 255. Di Linux 14, di Unix 255. Isinya directory itu apa? Ya banyak ya. Maksudnya dia informasi mengenai sebuah file. Ya kayak pembuatannya kapan, diaksesnya, ukurannya apa, pembuatnya siapa, pembeli berkasnya siapa, tanggal terakhir berkas kapan, aplikasinya kapan, tanggal terakhir berkas tersebut diakses kapan, tanggal terakhir kali inert dilakukan modifikasi dan jumlah link pada berkas. Lalu ada namanya file khusus. Nah, file khusus ini yaitu block device. Nah, kalau file khusus ini umumnya menyatakan suatu peranti atau perangkat keras. Ada block device, ada karakter device, dan ada pipa bernama, berkas pipa bernama. Jadi block device atau berkas peranti blok yaitu berkas yang beroperasi berdasarkan jumlah karakter. Contohnya disk. Lalu ada karakter device adalah berkas peranti operasinya berdasarkan karakter demi karakter. Termasuk dalam kategori ini adalah keyboard printer. Lalu ada pipa atau berkas pipa bernama merupakan peranti tetapi jenis berkas Unix ya yang digunakan untuk berkomunikasi antara proses dan menyampaikan informasi. Jadi FIFO ini sebenarnya first in first out ya, perintah yang bisa dibilang ya, kayak jalurnya lah. Jadi pertama masuk, pertama keluar gitu. Nah ini juga, nah dalam directory juga, nah di dalam directory ada beberapa istilah yang sebenarnya kurang lebih sama ya, kalau yang sudah kalian tahu yang biasa tampak di Windows ada subdirectory, parent directory, subdirectory, current working directory, home directory. Nah kalau yang disebut dengan subdirectory berarti adalah directory di dalam directory.
Kalau parent directory adalah directory yang paling awal ya, paling atas. Kalau child directory adalah sama seperti subdirectory, yaitu directory di dalam parent directory. Kalau non directory adalah directory yang saat ini dikerjakan ya, pakai diakses gitu. Atau home directory. Nah, kalau home directory ini ya home directory isinya adalah apa ya nyebutnya? Kalau saya sih bisa nyebutnya profile ya, profile directory atau profile folder gitu. Biasanya kalau ketika orang login di sebuah komputer, dia pasti akan secara langsung akan terbuat tuh desktopnya siapa, desktopnya, terus lalu dokumennya, downloadnya, picture-nya, dan sebagainya seperti itu. Kalau di sini sebutnya home directory kalau di Linux ya. Lalu selanjutnya, nah, patch absolute dan relatif. Setiap file dan directory terdapat penamaan unik. Nah, dan menyatakan letak tempat directory tersebut. Ada dua cara untuk menyatakan penamaan jalur file dan directory, yaitu ada absolute dan relatif. Nah, yang paling absolute adalah root itu sendiri. Kalau relatif adalah apa sih namanya, tempat yang bersangkutannya ya. Merupakan cara menyatakan letak file atau directory dengan nama patch yang relatif dalam directory. Jadi directory kerja mengarah ke file atau directory yang bersangkutan. Ya sebenarnya kalau relatif itu ya seperti kayak kalian naruh file di mana? Kalau ini contohnya di desktop ya. Jadi ada home masuk ke Zite, desktop masuk ke gambar. Seperti itu. Tapi kalau misalnya root ya bersangkutan ke directory itu sendiri. Contohnya bisa pindah, bisa pindah ya cd // lalu pindah ke sebelumnya. Nah ini juga kalian udah nyoba Linux juga kan ya. Nah di sini ada sistem file dengan satu root ya. Nah pada Linux di sini tidak mengenal namanya IBC, tapi dia mengenal namanya dengan single tree root ya. Nah, single tree root ini ya apa sih namanya? Masih jelasin single tree root ini ya hierarki gitu, ada di bawah nanti. Jadi kalau biasanya kalau Linux, kalau si Windows itu adalah terpisah-pisah. Nah, terpisah-pisah dalam arti ketika di Windows itu ketika dia punya drive ABC, dia itu berarti dia mereka itu punya hierarki yang terpisah, bukan single ya, tapi multi lah, bisa dibilang multi tree root kalau misalnya di support dengan Linux. Tapi kalau misalnya di Linux itu single, tetap satu. Ibaratnya kalau emang dia bentuknya abjad itu ya kalau A ya A aja. Ketika ada apa namanya mounting atau ada flash drive ataupun external drive gitu, dia akan masuk ke folder mount, tetap di bawahnya gitu. Nggak bercabang dibuat B atau C atau D gitu. Dia nggak seperti itu. Makanya disebut dengan sistem file dengan satu routing. Ini penjelasannya aja sih, metode dengan ketika user telah berhasil login dengan application username dan password standar yang lebih sama. Jadi kalau misalkan ini kan login kalau Linux harus ada passwordnya sama username dan passwordnya, nggak bisa username aja. Kalau Windows itu tetap bisa, cuman hanya apa cukup dengan user aja cukup tanpa password bisa, tapi kalau Linux nggak bisa ya. Nah, oke, ini ada untuk ke home, potong. Untuk ke home sendiri bisa langsung di CD to home gitu ya, CD / atau CD spasi titik 2 kali itu back to home. Kalau di ketik perintahnya ls-l atau ls-al ya. Kalau ls-l cuma listnya aja. Kalau al ini dan
dari capacity, tanggal terbuatnya, terus lalu jenisnya. Nah, pada perangkat penyimpanan, file directory dapat dalam koleksi blok. Nah, Anda dapat menggunakan opsi min-l, long, maka akan menampilkan beberapa yang disimpan di inode. Secara default, ls tidak mencantumkan file khusus. Nah, yang namanya dimulai dengan titik. Nah, file khusus dimulai dengan titik. Setiap direktori selain direktori root memiliki setidaknya 2 entity khusus, yaitu direktori itu sendiri dan tanda titik 1 kali. Dan direktori induk dicari dengan sebanyak 2 kali. Nah, itu file khususnya titik. Yang titik 2 itu adalah file yang direktorinya file khusus. Kalau ini tidak yang subdirektorinya. Nah, direktori root tidak memiliki direktori induk instruksi yang menggunakan opsional min-l atau a untuk menampilkan daftar secara panjang dari semua file termasuk file dan entry di direktori. Pada perintah ls-min-l di atas bar pertama menunjukkan jumlah total 96 yang digunakan oleh file terdaftar. Baris yang bisa adalah sebagai informasi bagi user tentang entryan direktori. Seperti itu. Masuk ke genom. Jadi genom ini adalah apa ya, bisa disebutnya GUI, ya, GUI-nya atau apa sih? GUI itu lupa itu panjangnya. User interface. User interface-nya dari si Linux. Jadi kalau misalkan nama user interface-nya macOS adalah Aqua, Windows saya juga sampai belum tahu user interface-nya apa namanya. Tapi kalau misalkan ini sudah lagi Genom. Dulu saya waktu pertama awal megang Linux itu masih ada yang versi GUI, ada yang versi apa namanya command line, CLI aja gitu ya. Waktu saya dulu kuliah masih ada yang, kalau yang sekarang kayaknya saya lihat-lihat juga nggak ada gitu. Jadi maksudnya udah include jadi satu GUI dan CLI itu jadi satu. Kalau dulu ada versi pengasal seperti itu sih, seingat saya. Nah, jadi genom ini mirip dibuat seperti Windows 7 dan macOS supaya orang-orang yang tidak begitu paham program itu bisa memakainya. Jadi kalau kalian apa namanya di laptop nggak pakai OS ya nggak usah takut, bisa pakai ini, bisa pakai Linux ya. Isinya udah ada berbagai macam apa support pendukungnya, seperti kayak Microsoft Office gitu ya. Buat Office sih maksudnya. Ada Word-nya, ada spreadsheet-nya, ada presentasinya, web browser, email-nya gitu. Itu free semua kalau misalnya kalian pakai browser bayar. Jadi genom itu dari mana? Genom itu dari foundation-nya, Free Software Foundation-nya, didirikan oleh Richard Stallman. Lalu dikembangkan oleh si Linus Torvalds, menggunakan tools-toolsnya si itu, makalah dapatlah genom. Ini adalah desktop-nya, cakep sih. Apa ya? Bisa saya bilang cakep dibandingkan sebelumnya ketika kali saya pakai Linux sih. Udah lama banget. Ini terminalnya. Nah, kita masuk ke susunan directory. Susunan directory. Nah, pada Linux tadi sudah disebutkan dia pakainya single. Nah, di dalam single-nya itu ada directory apa aja, yaitu ada file binary, ada boot, device, etc, home, library, media, mon, optional, service, temporary, user, variatif, root, dan directory apa namanya, directory prop. Nah, itu sendiri adalah directory yang hanya bisa diakses oleh support administrator pada Windows ya. Pada Windows. Lalu ada bin, user binary,
Ya, ini bisikan file eksekusi umumnya perintahnya digunakan oleh sistem disimpan dalam directory ini kayak ps, ls, bin, grep, dan cpf. Sbin sama hal dengannya /bin. Sbin juga bisa diaplikasikan directory langsung, tetapi perintah Linux yang terletak di bawah directory ini biasanya digunakan oleh administrator sistem untuk tujuan pemeliharaan sistem. Seperti ARP, Hot, Shutdown, Hot, Vpon, Evitable, Seaboard, Fdisk, dan Fconfig. Fconfig Windows. etc itu configuration file. Isinya adalah konfigurasi yang dibutuhkan oleh semua program. Selain itu juga berisi file yang dijalankan ketika startup. Nah, jadi seperti resolve.config, log.rotate.config, dan lain sebagainya. Lalu ada dev, yaitu device file. Direktori yang diisi file device pada komputer juga termasuk perangkat terminal. USB atau perangkat yang melekat pada sistem. Jadi device file. Seperti dev, TTI1 sama USB mod. Lalu ada proses information, PROC atau process information, berisi tentang proses sistem baik itu file sistem virtual dengan informasi teks dengan sumber daya sistem maupun berisi informasi tentang menjalankan proses. Contohnya PROC atau PROC uptime, lalu juga variable files, berisikan file-file log sistem, paket dan file database, email, print tulis, ini apa namanya antrian atau log file, temporary file. Lalu dan temporary file yang dibutuhkan saat diboot yaitu file namanya. Lalu ada TMP atau temporary file, directory yang bisa file-file sementara yang dibuat oleh sistem dan pengguna. File ini berada di dalam directory. Ini dihapus ketika sistem di-reboot atau di-install. Lalu ada home directory. Nah, saya bilang home directory ini saya bentuknya apa? Profile user. Ini adalah isinya berisi dengan file pribadi pengguna ya. Ada lagi boot, berisi file yang berhubungan dengan bootloader seperti kernel initrd, VM Linux, file bisa ditemukan dalam directory. Lalu ada system library, berisi file library mendukung file binary dalam directory bin dan sbin. Nama filenya biasanya LD bintang atau LIB bintang atau SO bintang. Optional, OPT atau optional add-on application, menyimpan file-file tambahan dari vendor-vendor tertentu, sifatnya hanya optional. Mon atau directory adalah tempat di mana memon file system, menghubungkan ya, mengaitkan media removable atau disebut dengan removable media device, tempat sementara untuk removable device, CD-ROM, copy, CD recorder, CD writer. Akhir adalah service data. Directory berisikan file-file service yang dibutuhkan oleh sebuah server, seperti CVS, WW, PTP, gitu. Seperti yang dilihat oleh gambar di atas, merupakan file sistem yang mana directory-nya akan tersusun dalam hierarki tunggal atau single tree root ya. Berbeda halnya dengan pada Windows, directory ditentukan dengan kondisi berdasarkan partisi atau hard disk. Nah, kalau ini berbagai macam partisi dapat dimuatkan ke dalam directory yang berbeda pada struktur virtual Linux. Pada Windows, tunjukkan sebuah lokasi file, maka dituliskan dengan partisinya apa, yaitu dengan D, yaitu baru garis miring, folder, data, file, dan txt. Nah, kalau misalnya Linux pakai cukup backslash, folder, data, dan file, txt ya. Apa perlu partisi.
Nah, maka kalau misalnya kita pastikan disimpulkan, perbedaan slash pada Linux dengan backslash pada Windows juga tidak adanya drive, tidak disangkutkan drive-nya. Pada saat booting, file sysroot akan dimount dan seluruh file, directory, dan device akan dimount di bawah slash. Satu hal yang perlu diingat, kalau di Linux ini case sensitif, jadi perbedaan huruf besar itu suatu hal yang berbeda dan tidak sama. Kalau di Windows kan sama. Nah, masuk lagi ke prompt atau terminalnya Linux. Prompt ini apa? Isinya apa? Ya, isinya untuk menuliskan perintah atau instruksi. Mungkin bagi kalian, atau misalkan bagi yang jalan ini mungkin tidak terlalu, tapi kalau misalnya buat contohnya kayak di mapping atau di koneksi, nah itu pakai prompt itu membantu sekali. Tidak manual, satu cukup klik dia jalan. Nah, ini misalnya prompt. Nah, di sini ada keterangan, contohnya punya saya, Fahmi. Fahmi ini adalah nama usernya. Fahmi Ubuntu ini adalah komputer name-nya. Tilde ini adalah direktorinya, direktori aktifnya. Dolarnya adalah menunjukkan penggunanya. Kalau dia dolar berarti dia user, kalau hashtag berarti dia administrator ya, atau super user. Nah. Kita dasar pada Linux. Nah, dasarnya seperti ini. Kalau kalian ingat, kita pernah pakai CLI yang sebelumnya. Nah, ini secara teorinya. Jadi, yang nomor satu ini adalah karakter, dia itu user atau admin. Kalau misalnya admin, hashtag, berarti dia bisa akses kemana aja. Kalau user terbatas. LS ini adalah perintah dasarnya. Yang 3 adalah min-a ini adalah opsional, tambahan dari si LS. Nah, yang keempat ini adalah home-nya itu adalah argumennya. Oh, letaknya ada di home Fahmi dan data, berarti yang diambil adalah si datanya. Lalu yang 5 adalah argumennya. Ya, 5 itu argumen. Nah, merupakan suatu tambahan perintah dasar dari opsional dan patch. Patch itu sini tepat. Nah, di ini juga di mana di manajemen file juga kita bisa menyorot outputnya. Nah, di sini outputnya kita bisa pakai ls min tag. Kalau misalkan di Windows gitu kan udah kelihatannya. Apa namanya, biasanya by date, by modification, sama kapasitas. Nah, kalau di sini kalian bisa pakai ls min tag untuk berdasarkan waktu terbaru dengan yang terlama. ls min ls yang besar, jadi apa namanya, terpanjang berdasarkan ukuran terbesar hingga terkecil. Menambahkan LR tag digunakan untuk melihat terpanjang diurutkan dari yang terlama ke yang terbaru. Nah, untuk menyalin, memindahkan, menghapus. Memindahkan CP, move itu adalah memindahkan dan mengganti. Bedanya kalau move terus nama folder, jadi pindah. Tapi kalau move, spasi nama foldernya apa, spasi lagi dia akan diganti. Kalau RM, remove ya, menghapus. Nah, di sini ada apa, membuat dan menghapus directory. Untuk mkdir ini guna untuk membuat directory, jadi kalian bisa membuat directory sekaligus banyak, sekian. Kalau mau dibuat sub-subnya bisa pakai min-p. Jadi mkdir parentnya adalah F3, di dalam F3 ada F4, dan F4 ada F5. Gitu. Lalu rmd sendiri juga untuk remove directory.
Kalau direktorinya tidak ada apa namanya subdirektori ini bisa pakai MKD. Tapi kalau misalnya yang ada subdirektorinya dengan P, misalnya saya belum tambahin min P apa namanya MKD min P FL 13 itu. Masuk ke wildcard atau globing. Jadi wildcard ini fungsinya apa? Apa ya? Banyak jelasnya. Wildcard itu seperti apa ya, perintah yang bisa kalian gunakan kalau untuk maintenance lah, ataupun untuk memodifikasi dalam jumlah yang besar. Jadi misalkan ada satu file, ternyata ada yang contohnya kayak file perapian ya, file mau merapiin data-data kalian, misalkan data kerja gitu. Data kerja yang untuk 2015 sudah nggak penting gitu kan, itu kalian bisa pakai ini. Caranya gitu, cukup masukkan ke ini, nanti di RM, saya lupa ini. Ada bintangnya, terus ininya apa, yang berdasarkan namanya apa, dia akan ke hapus semua seperti itu. Nah, di sini kita belajarnya seperti itu. Ada di sini ada wildcard asterisk. Nah, tanda bintang atau asterisk dengan bintang mewakili apa saja, jumlahnya bisa berapa saja termasuk 0. Jadi kalau kita menggunakan simbol ini, dia akan mensortir apa saja, mewakili karakter apa saja, jumlahnya bisa berapa aja termasuk 0. Jadi kalau misalnya MP bintang bisa jadi semua yang berhubungan dengan MP. Ada MP-nya pokoknya kesorting gitu. Contoh misalkan dibuatlah ada AB, ABC dan A, AB dan ABC. Nah, ketika di LS min A, ya udah keluar semua yang ada A-nya. Kalau ada 0 pun dia keluar juga. Seperti itu. Jadi ikutin semuanya. Datanya mewakili kata-kata tetapi jumlahnya 1. Contohnya kalau kita mau masuk komen ls min maka ls apa namanya bintang mp sama mp katanya apa saja dengan jumlah berapa saja diikuti dengan karakter mp dan diikuti satu karakter apa saja. Jadi ya matchingnya apa tuh? Oh, udah cuman ini aja MP3, MP4, MPG, MP2. Jadi yang di belakang MP nggak kebaca ya. Jadi kalau misalnya AMP dia nggak mau, cukup MP-nya aja. MP-nya karena di sini ada bintangnya maka dia mewakili 3-4-nya itu masuk ke dalam. Masuk ke square bracket. Nah, square bracket ini karakter yang di dalam kurung siku. Karakter yang ada di dalam kurung siku adalah satu set karakter, atau lebih mudahnya kita bacanya atau. Gitu. Contohnya, kalau misalnya ABC, berarti A atau B atau C. Misalkan kita mau filter output komen dari LS JPEG yang ada MJ-nya, M atau J. Sorry, tipe file untuk apa namanya J dan JPEG dan MPG. Nah, maka ls bintang dot, nah kasih MJ maka yang keluar adalah file si JPG atau MPG seperti itu. Nah, ada seru dalam kurung siku. Ini sama dengan sebelumnya, cuman kalau MJ berarti MJ atau nah kalau ini adalah dan. Kalau yang sebelumnya dia nggak ada ininya adalah atau, nah kalau yang ada tanda screen-nya menjadi dan. Jadi file yang ada apa namanya M dan J-nya maka keluar duanya. Kalau yang di atas salah satu aja. Nah, kali bracket atau kurung pelawal.
Kalau kurung siku bisa dibaca atau, kurung kurawal dan bisa dibaca dan. Bedanya juga untuk kurung kurawal masing-masing kata dipisah pakai koma. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bisa mencari atau menghapus ya ODF dan PDF. Nah, tentunya pakai ini. Jadi LM, bintang semua berhubungan dengan O dan P, tidak akan kasih DF, berarti semua file yang hubungan dengan PDF dengan ODF akan dihapus. Nah, backslash. Untuk karakter escape karakter spesial, kalau tanda tanya berarti satu karakter apa saja, tapi kalau ditempatkan backslash di depannya, tanda tanya itu hilang arti spesialnya. Ya, jadi tanda tanya ya, kalau backslash itu apa ya, menghilangkan arti lah. Backslash ya ini cuman karakter itu aja. Kalau A ya A doang, gitu. Kalau B ya B doang, kalau itu kan A doang. Lalu di sini di meja manfaat juga ada membuat dan mencari file ya. Anda tahu mencari file bisa pakai touch ataupun lebih besar. Pakai lebih besar itu yang samping tanda tanya kalau di keyboard kalian lihat. Touch nama filenya apa? Kita mau buat nama filenya apa? Maka pakai keyboard lah. Untuk mencari file gimana? Mencari file ini macam-macam caranya. Bisa berdasarkan nama, berdasarkan kapasitas yang lebih kecil, lebih besar. Nah, mencari berdasarkan ukuran, jenis, pemilik, tanggal pembuatan, atau tanggal akses. Ya. Ini berdasarkan nama, fan, min name, namanya apa, dia muncul. Mencari file dengan ukuran kurang dari 5 kilobit, fan slash min size min 500 KB, berarti si file ini nggak akan lebih dari 500. Lalu mencari ukuran file bekas lebih dari 10 MB, berarti find min size plus 10 M. Nah, kalau misalnya directory dengan nama public HTML, find dengan tipe D, namanya apa, ininya public HTML. Lalu bawahnya yang dimodifikasi yang lalu yaitu bisa find slash min m time 1 ya. Nah, kalau mencari file yang pada directory tertentu, berarti kalian harus masuk dulu ke directory tersebut baru find. Atau paling enggak kalian bisa tulis dulu ininya semuanya, lokasinya di mana, baru dikasih ini ya, apa namanya perintah. Kalau ini carilah nama berdasarkan dengan S. Banyak. Di Linux juga bisa melakukan kompresi juga. Kalau di Windows nggak klik kanan doang, ada WinZip, ada Winner atau 7-zip. Nah, kalau di sini di Linux perlu pakai dengan namanya command line ya. Jadi kalian bisa ada satu zipnya, WinRAR-nya, kalau itu disebut WinRAR, ini unrar. Atau ini juga ada P7-zip, mungkin sama kayak ini kan, apa namanya, Win7-zip. Cuma beda ini P7-zip dan Gzip. Nah, untuk kompres file, kali ini ada perintahnya itu tar min CZVF, nama filenya apa, ditaruhnya di mana. Kalau misalnya untuk yang pembuatannya, kalau ingin menampilkan file ekstrak, start CZF, namanya apa, ininya apa, maksudnya tanpa harus ke ini, tanpa harus ke folder tujuannya ya. Nah, untuk folder yang lain bisa pakai filenya apa, ditaruh di mana, boleh langsung atau enggak. Kalau baiknya kalau yang begini adalah kalian pas lagi di directory tersebut. Nah, untuk kompres satu file name teksnya dari asli file name
.tar.gz, file tar, cvzp, filenya apa, ini apa, terus kompres ke txt. Bukan kompres ke txt, maksudnya nama yang ininya txt gitu. Karena dia kan mengkompres satu file di mana ini udah diarsipkan, tapi dia mau diambil satu aja. Nama kompresnya apa, terus nama filenya apa. Untuk menampilkan isi file tvf, file name, kurang lebih sama sebenarnya caranya. Coba tanya aja sih. Depan tanya, kalau yang ini gzip pakainya gunzip ya. Gzip untuk ini, kalau gunzipnya untuk guzip, dapat tar. Terus ini adalah untuk kompres file name tar bz2, pakai tar jadi. Nah, itu kompres file dengan .zip, berarti pakai nama zip depan, nama filenya apa, letaknya di mana. Kalau pakai rar, bisa pakai rar, nama filenya apa, .rar. Lebih sama-sama kok, nggak beda. Dia benar pakai 7zip, tadi 7zip. Jadi pakai 7zip, nama filenya apa, .7zip. Nah, ini di mana? Untuk kompres ke folder yang lain juga sama. Selesai, sampai sini mau ditanya. Biasanya hal yang ya manajemen file dan directory ya hal-hal yang biasa sehari-hari kan lakukan. Kurang lebih sama di Windows, ini di Linux seperti ini. Sampai sini dia mau ditanya. Belum, Pak. Belum, karena paham sebenarnya. Mudah-mudahan, Pak. Tinggal pembiasaan aja. Oke, kalau gitu, kalau nggak ditanya, mungkin sudah lelah semua. Mau atau masih di kantor? Ya Pak, kerja. Oh, ini kerja lembur apa ini ya nih? Memang kerjanya malam. Lembur terus. Soalnya juga masih di kantor, no. Soalnya Reja. Iya Pak, betul Pak. Ozia. Reja sudah pulang, Pak. Oh, udah pulang ya? Oh, oke. Hujan. Hujan. Tangerang hujan. Oh iya sih, lagi hujan sih, sedih yang benar. Kadang saya kehujanan pas lagi udah dikit lagi tuh. 10 meter dekat lagi rumah, hujan langsung gede. Oke, kalau gitu selamat malam semuanya. Saya akhiri program malam ini. Selamat istirahat. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, yang belum absen ya. Belum isi. Mbak Gista semangat banget ya.